Hai, hari ini Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Dan sekarang tepat jam 9:42 waktu Indonesia Tengah. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk berkeliling di kawasan inti pusat pemerintahan. Kita akan melihat kondisi terkini di daerah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ini ya teman-teman. Jadi setelah para pekerja IKN mudik, kita akan melihat suasananya di sini. Tentu saja tidak ada lagi para pekerja yang bekerja di kawasan ini. Dan tepat di depan ini adalah lokasi bangunan hunian ASN. Jadi untuk para pekerja IKN, mulai tanggal 4 April kemarin sudah pada mudik ya teman-teman, pulang kampung ke kampungnya masing-masing. Dan terlihat di pagi hari ini menjelang siang, suasananya nampak tenang, tidak ada lagi debu berterbangan. Biasanya jam 9 pagi seperti ini debu-debu pada berterbangan karena lalu lalang kendaraan proyek ya teman-teman. Tetapi sekarang sudah hening, sunyi. Dan di bawah ini adalah lokasi pembangunan rumah tapak jabatan Menteri Persil 105. Jadi yang tersisa di kawasan inti pusat pemerintahan ini hanya para security ya teman-teman, dan tentu saja beberapa karyawan atau beberapa pekerja IKN lain yang bertugas untuk membantu security di lokasi ini, dan juga ditemani oleh aparat keamanan kepolisian ya teman-teman. Jadi seperti inilah suasana di kawasan inti pusat pemerintahan ini setelah ditinggal mudik oleh para pekerja IKN. Suasananya terlihat sangat tenang sekali, dan tentu saja udaranya bersih karena tidak ada lagi debu-debu yang berterbangan dikarenakan kendaraan-kendaraan proyek yang berlalu lalang ya teman-teman. Di bawah ini sebelah kanan ini adalah lokasi pembangunan rumah tapak jabatan Menteri Persil 104, yang mana di sini sedang dibangun sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan menteri. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah lokasi pembangunan hunian ASN 2. Dan di depan sebelah kanan yang ada tower crane itu adalah lokasi pembangunan rumah sakit internasional dari Kemenkes. Jadi di IKN ini terdapat 4 unit rumah sakit yang sedang dibangun saat ini ya teman-teman, yaitu diantaranya Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan tentu saja rumah sakit dari Kemenkes yang kita lihat barusan tadi. Dan di bawah ini adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat yang sebentar lagi akan dihampar aspal. Dan tentu saja Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur akan digunakan nantinya untuk upacara 17 Agustus tahun 2024 ini di kawasan Istana Presiden ini ya teman-teman. Dan di depan ini adalah lokasi pembangunan Kemenko 4. Di Kemenko 4 ini juga terlihat sangat sunyi dan lengang,
karena tidak ada lagi aktivitas pekerjaan di sini. Dan di saat seperti ini terlihat udara di sini sangat segar ya teman-teman, karena tidak ada lagi debu-debu yang berterbangan. Nah teman-teman, inilah lokasi pembangunan Kemenko 4 atau Kemenko PMK. Dan kita akan lanjut terus ke depan. Dan di depan ini adalah lokasi pembangunan Kemenko 3 atau Kemenko Polhukam. Dan sekarang kita terus menuju ke lokasi lapangan upacara Istana Negara yang berada tepat di depan. Dan inilah lapangan upacara Istana Negara yang akan digunakan sebagai upacara kemerdekaan nantinya ya teman-teman. Dan tepat di depan ini adalah lokasi pembangunan Kemenko 1 atau Kemenko Marves, yaitu Kementerian Bidang Maritim dan Investasi. Jadi setiap kementerian terdapat 4 gedung kementerian ya teman-teman. Jadi dari 4 bidang kementerian ini terdapat 16 gedung kementerian. Dan di depan ini adalah Kemenko 2 atau Kemenko Perekonomian. Di sini juga pembangunannya sangat masif sekali. Dan untuk informasi, Kemenko 2 ini paling terakhir dibangun atau dikerjakan ya teman-teman. Dan juga masuk dalam tahap pembangunan IKN tahap 2 ya teman-teman. Dan sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan Bank Indonesia. Jadi lokasi pembangunan Bank Indonesia ini berdekatan dengan Kemenko 2, atau tepatnya berseberangan ya teman-teman, hanya dihelat oleh Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan inilah bangunan gedung Bank Indonesia. Untuk pembangunannya terlihat sangat masif sekali di Bank Indonesia ini. Dan di belakang Bank Indonesia terdapat sebuah embung ya teman-teman. Dan mari kita doakan bersama, semoga saja pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Serta kita doakan untuk para pekerjanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semoga selamat kembali ke IKN ini nantinya ya teman-teman. Dan saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini. Dan sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih.